endless love, agape-Mu bawaku seperti hati-Mu. Oh, endless love, agape-Mu sampai kami berkorban. Endless love, endless love, agape-Mu seperti hati-Mu. Endless love, agape-Mu sampai kami berkorban. Cinta yang tak pernah berhenti menunggu selalu. Cinta yang tak pernah berakhir menjamin untuk selamanya. Cinta yang tak pernah tengah setiap kegagalan kami, Engkau tetap percaya. Di tengah setiap Tuhan cawan kami yang kosong, Engkau terus memberkati kami dengan sangat banyak, melimpahi kami dari hari ke hari. Di tengah mesbah kami yang tidak berasap, Engkau terus merekayasa supaya kami mendekat kepadamu. Di
tengah kami yang begitu palsu. Engkau mengajari kami walaupun kami tak mengerti tentang kesejatian. Kami tahu cinta kami sangat kotor, tapi kami mau bilang I love you pagi ini. Biar ini jadi narwastu kotor yang naik di hadapan-Mu. Kami tahu kami belum bisa menyintai-Mu dengan segenap hati. Kami belum bisa menyintai-Mu dengan setiap sel kami. Tapi kami mau berkata I love you.
I will sing. Oh, I love you. All of my heart is you. Jesus, take my life, take all of me. Oke, tapi karena temanya yang pertama adalah an anguish dan soal mesbah, biar saya ceritakan sedikit. Sebenarnya saya agak galau, malu cerita ini ya. Kenapa? Buat saya izin cerita Ibu Iren, Ibu Iin, Ibu Nita. Saya bukan orang yang meletakkan banyak supaya mesbah itu tetap menyala di Mahanaim. Saya orang yang menerima sangat banyak selama saya di Mahanaim dibanding dengan apa yang saya letakkan. Saudara tahu, bahkan pertukarannya itu gak pantas dibilang pertukaran. Saya tukar keliaran saya, pemberontakan saya, kemarahan saya, dan pada waktu saya duduk ibadah saya terima spiritual blessing. Tuhan kasih hati yang taat. Dan pada waktu hati yang taat diimplan ke hati saya, tiba-tiba berkat jasmani mengikuti. Saya taruh di tempat ini pergumulan saya dengan perzinahan, dengan hidup saya yang kotor banget. Kemarahan yang mengerikan. Dan saya diajar yang namanya karakter oleh Ibu Iren. Saya gak bisa sebenarnya cerita soal anguish. Tapi karena Stanley baru mengalami dan saya ingin cerita sedikit soal ini.
Bagaimanapun juga ini menjadi jeritan doa waktu kami di Sulut. Sulawesi Utara 90% orang Kristen, dan mereka setiap minggu pagi saudara tidak akan menemukan tukang bubur buka, tukang lontong buka. Mereka semua harus ke gereja dan semua restoran ditutup, dan mereka memelihara hari Sabat, hari untuk Tuhan. Tetapi nanti jam 12 mereka akan makan siang, mereka akan tari poco-poco, dan kemudian mereka akan makan-makan. Mereka akan bahas tentang hal-hal duniawi. Menjelang malam mereka akan mulai mabuk, lebih malam lagi mereka akan seks bebas. Dan buat mereka itu biasa banget, ya itulah kehidupan kekristenan yang mereka sebut. Dan waktu saya melihat pola hidup seperti itu, buat saya gini, mereka meniadakan hari kerja hari Minggu untuk ibadah, tapi mereka nggak sungguh mengerti artinya ibadah. Dan itu menjadi sedikit. Saya nggak pengen sok ngerti mesbah ya. Menjadi sedikit tangisan yang Tuhan taruh waktu kita menginjakan kaki di Sulut. Dan saya bergumul hal ini dengan Stanley. Dan tibalah Tuhan terus bilang, mesbah kalian kotor. Cara kalian hidup di luar Mahanaim pagi, penari, MOG, hadapi the true you. Dan tiba-tiba Tuhan bahas tentang mesbah di pelataran waktu Pak Fendi khotbah di tempat ini. Ketika kita nangis-nangis bergumul tentang meletakkan perjinahan kita dengan bangga, dengan air mata yang sangat menggugah empati seluruh jemaat. Ternyata itu mesbah di pelataran. Dan itu membuat saya sangat shock. Pak Fendi tidak menyampaikan dengan hal-hal yang sangat emosional. Dia sampaikan dengan datar dan sangat murni. Dan dikatakan ada mesbah kedua. Di mana di mesbah kedua berisikan keheningan, penyerahan total. Singkat cerita, satu hari ada firman datang dan Stanley, Tuhan ingin memberi seorang anak dan segera dia buat. Dan boleh tolong PPT dikeluarkan. Dari mesbah harus keluar tangisan dari hati yang remuk. Berat kalau kita harus ngomong dari mesbah, ada tangisan dari hati yang remuk. Sementara saya membahasakan ini tanpa rasa. Berat, seperti munafik, seperti kurang bobot, berat. Tapi saya harus bicara karena sudah terlalu banyak spiritual project yang kita kerjakan dan tanpa tangisan lagi. Tanpa anguish, tanpa jeritan di hadapan Tuhan, dan kita pikir kita akan begitu saja memperoleh apapun yang sudah kita deklarasikan bolak-balik. Saudara tahu bangsa Israel dijanjikan kepada Abraham, orang yang lebih terhormat dari kita. Bapak leluhur kita. Dijanjikan mengenai bangsa dan keturunannya. Tetapi sebelum memperoleh perjanjian mereka harus diperbudak enggak kira-kira 400 tahun. Dan hanya pada waktu mereka cry out, Keluaran 2, 23, 25, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru, teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu begitu berat kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Begitu ada erangan, begitu ada teriakan, begitu ada tangisan, Allah kayaknya lupa dengan perjanjian yang pernah diucapkan, dan ayat ini berkata Allah mengingat. Saya nggak bisa pungkiri, belakangan mesbah ini kotor, makanya stuck. Dan kemarin
Stanley mendapat sebuah kehormatan untuk sedikit merasakan hati Tuhan. Anguish adalah kesedihan yang mendalam karena mengerti sebuah sakitnya hati Tuhan. Ini adalah hal yang sangat kita hindari. Kenapa? Kita ingin bahagia. Kita ingin cepat. Kita hidup di abad di mana semua serba instan. Dan kita mulai melupakan arti mesbah adalah untuk mengalami perjumpaan dengan hati Tuhan. Harus ada keharuman yang keluar dari hati yang hancur. Saya bersyukur. Saya minta maaf, saya tahu saya nggak tahu lah sakitnya kayak apa ya. Tapi ini memberi pelajaran buat kita pagi hari ini untuk mengerti artinya teriak. Saudara mau tahu teriakan apa yang harus kita teriakan pagi hari ini di hadapan Tuhan supaya sungguh mesbah kita menyala seperti apa yang dimaksud oleh hati Tuhan. Pada waktu Yesus berteriak, "It is finished." Sudah selesai. Kita teriak ingin menyatu dengan hati Bapa, Putra dan Roh Kudus dari mulut. Tetapi yang paling dalam, kita mengejar kebahagiaan, kita mengejar murah, mudah, dan itu perlu ditangisi. Itu perlu ditangisi. Satu hari Tuhan memperingatkan kepada Raja Asa, bukan pada waktu dia belum menang perang. Setelah dia menang perang dengan perlawanan dari pasukan yang tidak sebanding. Hanya 500 orang dari orangnya Asa, sedangkan pasukan Ethiopia 1,3 juta dengan kereta. Dan dia menang telak. Sebab tidak perlu pasukan banyak untuk membuat sebuah peperangan dimenangkan. Kita hanya butuh perkenanan Tuhan. Dan apa yang kita buat pas dengan hati Tuhan. Dan hari itu Tuhan mewarning Asa. Dan berkata, "Asa, bila mana engkau mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana engkau meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Dan lama sekali orang Israel tanpa Allah yang benar." Ketika Asa mendengar nubuatan itu, maka dia memperbaharui mesbah Tuhan. Dan waktu dia memperbaiki mesbah Tuhan, dia menghancurkan semua penyembahan berhala. Tuhan mengaruniakan keamanan dan kenyamanan selama 35 tahun karena sebuah perkenanan diturunkan. Tetapi ujung cerita dari hidup Raja Asa adalah tiba-tiba waktu dia hidup sangat nyaman, datanglah seorang nabi menegur dia. Dan waktu nabi itu menegur dia, sama Raja Asa, nabi itu dipenjara. Jadi pertama kali waktu dia dalam keadaan tidak nyaman karena peperangan masih ada. Dan orang zaman itu tanpa ajaran imam, tanpa hukum, dan orang tidak hidup benar, peperangan di mana-mana mengerikan. Itu membuat Asa alert. Tapi begitu diberikan keamanan, kenyamanan ketika seorang nabi menegur, nabinya dipenjara. Dan tahu nggak apa yang terjadi dengan Asa? Seorang raja yang sangat bijak tiba-tiba menjadi psikopat. Dibilang apa? Dia mengambil beberapa orang biasa dan kemudian dia mulai menyiksanya begitu rupa tanpa alasan. Alkitab kita bukan buku sejarah. Alkitab kita firman, kehidupan, dan roh. Jika kita tidak mengandung setiap perkataan ilahi, maka teriakan kita akan menjadi teriakan yang seperti mercon di pagi hari. Blutup, blutup, blutup.
Ketika seorang wanita mengandung sperma, sperma itu nggak kelihatan. Dia itu bukan 1 galon sperma itu. Sperma itu bahkan bukan 1 tetes. Dan di dalam 1 tetes ada ribuan sperma. Dan ketika itu masuk ke rahim wanita, dia mengandung. Badannya akan semakin berat, perutnya akan semakin berat. Itu namanya mengandung. Sehingga dia punya yang namanya bobot. Ketika kita mengandung firman Tuhan, ketika kita mengandung satu perkataan, ketika pagi-pagi pemimpin sudah marah, tangkap emosinya, tangkap poin dari kenapa beliau memberikan warning, 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 warning. Dan rami di rumah, kandung di rumah. Jika di rumah kita nggak mengandung firman itu dan kita spend too much time buat TikTok dan sosmed, maka kosong. Teriakan kita kayak bunyi mercon di pagi hari, berisik. Terus di tengah selesai semua, saya berlutut, saya nggak bisa lupa. Waktu Tuhan angkat muka saya dan bilang gini, kamu tidak mengerti apa-apa soal pelayanan. Dan tiba-tiba kejadian anaknya Stanley. Hari ini saya udah ngerti pelayanan, belum sih. Cuma saya akan mengejar terus dan belajar terus dan mengandung semua firman-firman yang dikatakan di tempat ini. Pulang saya kandung. Supaya saya besok waktu teriak gak kayak mercon, blutup, blutup, blutup. Kosong. Teriakan kosong itu terdengar bisa memanipulasi orang. Wow, ilahi. Saudara tahu dari sekian banyak yang ngerti ilahi berapa orang? Saya interview orang-orang yang teriak lawatan. Apa pengejaranmu? Lawatan. Apa itu lawatan? Ilahi. Apa itu ilahi? Kedalaman. Apa itu kedalaman? Apa yang gak tahu? They smile. Dan mereka teriak-teriak terus tentang lawatan. Saya menangisi hal ini. Ini menjadi beban yang saya kandung. Dan pagi hari ini seperti jeritan Bu Iin pagi-pagi. Berhenti dengan semua kekosongan dan kemunafikan. Kita teriak bersama-sama dengan Tuhan, it is finished. Finish dengan apa? Finish dengan kebodohan. Finish dengan kekopongan. Please, muaklah dengan kekopongan yang ada di dalam manusia roh kita. Please anak muda, please generasi yang baik, muaklah dengan kekopongan yang ada di dalam. Oke, kita masuk kedua, tentara dan peperangan. Yesus heran dengan 2 hal. Yesus heran dengan 2 hal. Ada bangsa yang dipilih, ada bangsa yang sangat dicintai. Dan Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka. Tetapi Yesus juga heran dengan kepercayaan seorang perwira. Kita tentara dan tentara itu wajib dan harus terlatih percaya mendengar perintah. Makanya Yesus dikatakan amazing. Dia heran dengan iman perwira ini. Kenapa? Karena dia lihat bentuk percayanya itu beda banget dengan bangsa pilihan. Saudara tahu kalau nggak percaya itu lebih jahat dari berzina. Kenapa? Berzina bisa karena kelemahan fisik tubuh. Dan ada orang sambil berzina hatinya berteriak-teriak. Tapi ketidakpercayaan artinya kamu berkata Tuhan pendusta. Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 10-12 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, Allah itu kasih.
Barang siapa tidak percaya kepada kasih, Allah itu apa? Allah itu adil. Barang siapa tidak percaya bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil, ia membuat dia Tuhan menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Allah itu kasih, Allah itu adil. Waktu engkau tahu percaya Allah itu kasih, maka ada secure di dalam. Ada rasa aman. Pada waktu engkau percaya Allah itu adil, maka di dalammu konten. Dikatakan barang siapa percaya kepada anak Allah. Anak Allah itu Yesus. Dia sudah beri dirinya di kayu salib. Dan anak Allah bicara soal setiap firman yang dikatakan. Anak Allah bicara soal kasih. Saudara mau punya cinta yang kayak apa lagi? Bu In gak punya cinta yang seperti itu. Pemimpin gak punya. Kita masih bisa defisit. Dan kalau kita merengek, memohon cinta yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Aduh, Anda bodoh sekali. Jangan percaya pada sejuta perasaan iblis yang dia coba tiupkan dan impartasikan kepadamu setiap hari. Oke, boleh tolong slide kedua supaya saya mau memperkenalkan kita pada roh baru. Namanya the fashionable God of darkness. Ini adalah roh ilah zaman. Di mana ini adalah baju. Ya, saudara, lihat saya dulu ya. Ini adalah baju, kenapa? Karena rohnya tetap roh yang sama. Roh antikris, dia menggunakan baju yang modern. Zaman perang dunia kedua dia mau membunuh manusia. Dengan darah, dengan nuklir. Tetapi tahun 2000 dia mau membangun generasi pasukan yang heartless dan touchless. Dan bahkan kalau perlu dia membangkitkan satu generasi yang intelektualnya bisa mengcopy spiritual. Di mana hal intelektual yang bisa mengcopy hal spiritual hampir-hampir bahkan tidak bisa dikenali oleh gereja. Dan apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang membunuh hati nurani generasi anak muda. Touchless, heartless. Coba ajak bicara soal hati dengan anak muda. Kita akan menangisi sama-sama kondisi ini. Dan waktu ada beberapa yang sungguh bisa ngerti arti menangisi, saya percaya surga akan menyambar kita dengan semua janji-janjinya. Tetapi di kitab Keluaran mengajarkan bahwa kita harus cry out. Oke, boleh lihat gambarnya. Tahun 1800 sekian komputer tuh gak ada yang menyentuh. Saya ceritakan supaya kita bisa mengerti bahwa roh itu masuk ke benda. Ya, zaman dulu kalau dijejer patung Julehut, Asitoret itu jelek-jelek ya. Saya serius. Patung Asitoret, patung apalagi sih Asmodeus apa dijejer itu jelek-jelek. Patung dan roh itu menyatu dalam patung. Saudara bayangin ya di kitab raja-raja mereka minta tolong sama Tuhan karena takut sama Moab. Tapi kemudian mereka berakhir dengan menyembah Allahnya Moab gitu. Kan gak make sense. Itu membuat kita bertanya, Tuhan what's wrong? Kalau mereka bisa terjebak dengan hal itu, kita di zaman kita jangan dikira roh itu gak ada. Dia pakai baju baru yang bernama roh ilah zaman, the fashionable God of darkness. Gimana cara dia menumpulkan hati? Dengan tas Hermes 1,3 M. Yang paling murah deh 100 juta. Make sense gak? Gak make sense. Roh itu masuk ke benda dan mengeluarkan aura menyihir. Dan waktu orang nenteng itu, maka sebentar lagi orang itu akan menyatu dengan roh itu. Makanya dibilang the fashionable God of darkness ini adalah roh ilah zaman di mana bajunya fashionable. Metaverse, aplikasi-aplikasi. Waktu roh yang pembunuh hati ini berubah menjadi aplikasi-aplikasi yang menarik, kita interest. Ini yang harus nanti kita perangin.
berhala itu pindah ke barang. Salah satu lagi yang ngeri ada lagi nih ya, perhatikan. Sorak-sorai. Ini 3 hal yang akan kita lakukan. Sekali lagi ini bukan ritual acara. Yang pertama kita akan cry out sama-sama. Finish dengan kemiskinan, finish dengan kebodohan, finish dengan apapun juga yang saudara mau tangisi. Biar itu dibakar bersama-sama waktu kita teriak dalam peperangan. Yang terakhir adalah sorak-sorai. Sorak-sorai adalah tindakan iman. Mazmur 20 ayat 4-6, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Biar kiranya disukainya korban bakarannya. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, apa yang kita tulis hari ini. Dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan, itu ditulis di firman Tuhan. Apa yang tertulis di kertas dimateraikan dengan firman Mazmur 20 ayat 4-6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Karena itu kita akan bersorak-sorai sebagai tindakan iman bahwa firman ini dipenuhi dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir hari ini kita akan lihat pada waktu Ezra mengandung apa yang ada di hati Tuhan. Dia sangat terbeban dengan kondisi Yerusalem. Sehingga hari itu tangisan dan sorak-sorai terdengar bersaut-sautan sampai orang gak bisa membedakan lagi tangisan dengan sorak-sorai. Apapun bentuknya, kita lebih concern pada tangisan, kita lebih concern pada sorak-sorai karena kita yakin kemenangan di pihak kita. Apapun naikkan di hadapan Tuhan. Asal itu tidak kopong, asal itu sejati, sungguh teriakan dari hati kita. Amin. Ketika Tuhan memperkenalkan waktu itu, dalam hidup saya apa yang namanya hukum kasih karunia. Gerbang kasih karunia. Pada saat yang sama, ketika terang itu masuk dalam hidup saya, ketika firman itu mulai menyingkapkan demi menyingkapkan, membuka demi membuka. Setiap kesesatan demi kesesatan. Setiap kejahatan demi kejahatan. Semua cacat moral dalam hidup saya. Saya mulai memperhatikan bahwa ada satu roh asing dalam hidup saya. Itu terjadi ketika Tuhan memegang tangan saya dan mulai memperkenalkan yang namanya kasih karunia. Semakin saya ingin membasmi roh itu, semakin saya ingin berusaha benar dengan cara saya, semakin saya tidak menemukan cara. Saya menemukan ini setelah firman itu masuk dan menelanjangi dan melucuti dan mengerjakan penyingkapan demi penyingkapan. Dan ini sebuah perjalanan yang menurut saya sangat menyakitkan. Karena saya ini orang yang tidak tahan melihat kejahatan saya sendiri, apalagi kejahatan orang lain. Dan dari sanalah penghakiman itu muncul. Saya mengerti dalam perjalanan pada akhirnya, dan saya mengenali bahwa itu adalah roh Farisi. Saya tidak berbicara tentang dosa yang murahan, yang blak-blakan, mencuri, membunuh, atau apapun. Tapi ini sebuah dosa yang bersarang di jiwa setiap manusia. Bahkan di tengah pelayanan pun tidak ada seorang yang kebal dengan dosa ini. Akar dari dosa ini sebenarnya adalah ketakutan.
Roh Farisi ini muncul setiap kali dia merasakan bahwa aku telah menyenangkan Tuhan dengan satu dan dua cara. Dengan sebuah sistem, dengan sebuah tatanan buatan saya sendiri, dengan sebuah pencapaian agama buatan saya sendiri. Tanpa mengenal yang namanya kebenaran batin, ketulusan batin, kejujuran yang di dalam. Dia tidak mengenal itu. Dia tidak mengenal yang namanya kesejatian. Dia tidak tahu itu. Hidupnya hanya berusaha untuk mencari kesan di hadapan Tuhan dan manusia. Dan detik itu tidak diselesaikan, maka kepalsuan demi kepalsuan, maka selubung demi selubung, maka katarak demi katarak rohani, itu semakin masuk, semakin menebal. Orang-orang Farisi semasa Yesus melayani di muka bumi, mereka menutup dosa ini, membungkus dosa ini dengan lari kepada yang namanya agama. Ini roh yang sangat mematikan dan tidak kenal yang namanya kehidupan roh yang sesungguhnya. Mereka ini orang yang membungkus hidupnya di balik tirai agama. Tidak salah kalau Tuhan Yesus menyebut mereka seperti kuburan yang dilabur dengan warna putih. Mereka orang yang ahli menyembunyikan yang di dalam. Ini orang-orang yang sangat menyukai dengan yang namanya nama baik. Sampai suatu ketika kasih karunia itu diwahyukan dalam hidup saya. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan memberi saya mata yang melihat, telinga yang mendengar, kondisi hati kita, hati saya yang sesungguhnya. Telinga yang melihat, telinga yang mendengar, mata yang melihat. Alkitab itu berkata itu pemberian Tuhan. Itu baru basic equipment untuk kita bisa mengenal kejahatan kita sendiri. Katarak rohani kita sendiri. Mengenal Tuhan. Dan ujungnya kita akan dibawa mengenal saudara-saudara kita. Bagi seorang muda Farisi yang bernama Saulus dari Tarsus. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang yang aku ini giat. Mengerjakan pekerjaan melayani Allah. Dengan serentetan gelar yang dia tempelkan pada dirinya sendiri. Waktu itu. Aku ini Yahudi, aku ini Farisi, aku ini Benyamin dari suku Benyamin, disunat dari ke-8. Aku ini pengikut Gamaliel, aliran paling ekstrim, paling kuat pada zaman itu. Dan dengan teliti dididik pada waktu itu. Untuk orang seperti Saulus mengerti yang namanya kasih karunia. Dibutuhkan sebuah sentakan yang sangat keras. Sebuah terang di siang hari yang itu membutakan matanya 3 hari 3 malam. Dari seorang pemimpin yang biasa berdiri di depan, dia harus berjalan dengan cara dituntun karena dia buta. Untuk dia tahu artinya tersungkur, harus ada sebuah pukulan dari atas. Kita punya gerakan yang namanya tersungkur, delosor di hadapan Tuhan. Itu akan menjadi sebuah aksi teatrikal. Hanya akan menjadi sebuah gaya. Ketika yang di dalam ini tidak ada pelucutan sama sekali dari Tuhan. Tidak ada teriakan, aku ini bajingan Tuhan. Aku ini jahat dari lahir. Maka semuanya itu akan makin menebalkan yang namanya
roh Farisi ini. Suatu hari saya pernah bertanya kepada Ibu In. Karena saya sangat malu, Ibu kenapa? Suka sekali ndelosor. Imam ndelosor sesekali. Tapi saya perhatikan Ibu ini dalam setiap kali ibadah. Ndelosornya selalu, lebih imam daripada imam. Dan beliau menjelaskan dalam hitungan apapun, dengan cara apapun, kita ini orang-orang yang tidak akan pernah bisa membayar. Tidak akan pernah bisa nyampe, standar itu tidak pernah nyampe. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menutupi semuanya. Bahkan hitungan korporat pun tidak akan pernah bisa nyampe. Dan saya tahu itu hitungannya, cawanya tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Itu sebabnya saya harus melemparkan diri saya gelosor di hadapan Tuhan. Dan berteriak, Tuhan tolong, ini bagaimana? Penyingkapan cacat moral dalam kehidupan seorang Farisi itu selalu diawali dengan sebuah pengalaman yang menyakitkan. Dengan sebuah aib yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Itu sebabnya saya mengerti mengapa kalau orang Kristen jatuh dalam dosa. Itu bukan akhir segalanya, saudara. Itu baru awal perjalanan yang sesungguhnya. Aslimu yang sesungguhnya. Dirimu yang sesungguhnya. Yang the secret sin itu yang sesungguhnya tersingkap. Dan ketika itu terjadi dan ketika itu dibukakan. Itulah waktu yang paling tepat. Kita membulatkan hati, merangkak masuk kepada yang namanya tahta kasih karunia. Bagi seorang Farisi tidak ada momen yang lebih bahagia selain melihat orang lain jatuh. Karena dengan melihat orang lain jatuh, dia merasa lebih baik. Bagi seorang Farisi tidak ada saat yang paling berbahagia ketika dia bisa menunjukkan prestasi-prestasi agamanya. Dia tidak berdoa kepada Tuhan, tapi dia berdoa menyebutkan pencapaian-pencapaiannya. Aku berpuasa. Aku mencuci tangan. Aku melakukan ini, aku melakukan itu. Satu hal kecuali yang dia sebut, aku ini orang berdosa. Tidak ada dari mulut orang Farisi. Para pelayan Tuhan di tempat ini, tidak ada satupun dari kita yang sesungguhnya kebal dengan roh ini. Karena kita ini orang-orang yang sangat melakukan banyak. Dan di tengah semuanya itu, seringkali yang namanya kebenaran diri sendiri, kebanggaan karena telah melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu menyelinap. Dan itu tumbuh liar seperti tanaman liar di kebun hati kita. Sekalipun Saulus di awalnya, dengan sekuat tenaga dia berkata, aku ini giat melayani pekerjaan Tuhan. Tapi di mata Tuhan, ada sebuah cacat moral yang harus diselesaikan. Dengan sebuah terang yang membutakan. Tidak ada yang lebih kita butuhkan selain firman, saudara. Kalau zaman Tuhan Yesus, zaman Paulus lah. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang bertugas untuk menulis hukum, saudara. Menulis hukum, menerjemahkannya, menafsirkannya. Dan seringkali tafsiran-tafsiran itu sekian kali jumlahnya lebih banyak daripada yang tertulis. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melakukan. Gagal semuanya, kecuali mereka. Itu sebabnya mereka sangat bangga dengan pencapaian itu. Ketika saudara ada di depan sini, ketika saudara ada di tempatmu, ketika saudara ada dimanapun kau berada, dengan banyaknya pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, hati-hati dengan sebuah suara yang di sini, bahwa saudara sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan merasa lebih hebat dibanding yang lain, merasa lebih kudus dari yang lain, merasa lebih rohani daripada yang lain. Inilah awal lahirnya sebuah roh Farisi. Jika bukan Tuhan yang memperkenalkan saya, apa arti kasih karunia? Jika bukan Tuhan yang menuntun saya masuk ke gerbang kasih karunia,
Jika bukan Tuhan yang memiliki sebuah tempat yang namanya tahta kasih karunia, saya tidak tahu orang seperti saya ini akan berakhir di mana. Yang menjadi masalah kita seringkali adalah kita ini merasa menjadi paling benar. Saudara. Kita tidak tahu lagi artinya merasa salah, ada yang salah. Ketika saya mengangkat cawan pun berisi kemenyan yang asapnya kemana-mana. Tapi dalam hati tidak merasakan apa-apa. Itu sering terjadi. Bahkan di tengah pelayanan. Waktu saya mulai mengerti tentang hal ini, saudara. Saya mulai mempelajari Tuhan. Betapa manusia sungguh-sungguh tidak sanggup menyelamatkan diri sendiri. Sebuah teriakan yang berkata, Tuhan lepaskan dan luputkan aku daripada yang jahat. Itu menjadi sebuah teriakan yang jika kita tidak lakukan setiap hari, maka kematian, kefarisian, keagamawian itu mengikuti kita sebegitu dekat. Mezbah seorang Farisi pasti kosong. Mengapa? Karena untuk meletakkan sesuatu di mezbah. Seringkali yang kita taruh di sana bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Dan semua yang kita anggap benar. Dan semua yang kita pertahankan. Dan semua yang kita anggap berharga. Dan semua yang kita anggap kehebatan kita. Dan pelucutan itulah yang membuat akhirnya kita berkata, Tuhan, selamatkan aku karena aku ini orang berdosa. Momen rebah di tanah bagi seorang Farisi harus disertai dengan pukulan dari Tuhan. Dan di situ Tuhan akan berkata, engkau butuh kasih karunia. Engkau butuh diselamatkan, engkau butuh ditolong. Engkau butuh dilepaskan dari semua tradisi, dari hukum buatanmu sendiri, dari ukuran-ukuran kebenaranmu sendiri, dari label-label buatanmu sendiri. Engkau harus ditelanjangi dari jubahmu yang kamu pikir itu maha indah. Dulu saya kenal seorang penari yang ada di Mahanaim, beliau sekarang ada di suatu tempat. Dan dalam kefarisian saya waktu itu, saya kurang respect. Saya memiliki penilaian-penilaian yang sangat negatif terhadap beliau ini. Sampai suatu ketika ibu berkata, ketika orang ini menari, Bapa di surga itu memberi hormat. Saya kaget dengan ucapan itu. Betapa jauhnya, betapa berbedanya antara penilaian manusia dengan penilaian Tuhan. Mulut saya harus dibungkam. Pikiran saya harus dihentikan. Ukuran-ukuran saya yang saya terapkan kepada saudara-saudara saya harus dihentikan. Dan mulai saat itu saya harus belajar memakai ukuran Tuhan. Tuhan, apa pendapatmu tentang orang ini? Apa pendapatmu tentang orang ini? Siapakah dia di pandanganmu? Siapakah dia menurutmu? Itu yang harus saya belajar untuk pegang. Kasih karunia membuat saya mengerti bahwa ketika seseorang harusnya dihukum mati, di situ Tuhan berkata, aku mengampuni. Kasih karunia berkata bahwa seharusnya engkau ini dibuang, tapi Tuhan berkata, aku masih mempertahankan engkau. Kasih karunia berkata bahwa engkau ini tidak layak untuk ada di sini, tapi Tuhan berkata, mari masuk dengan penuh keberanian. Saya tidak bisa menggambarkan kasih karunia itu kecuali sebuah kemurahan yang sempurna, yang tidak bisa dimengerti. Sebab jika kasih karunia itu bisa dimengerti, maka dia bukan kasih karunia.
Lupakan tentang kesempurnaan, lupakan tentang kehebatan, lupakan tentang pencapaian. Karena di bawah kaki salib semua tanah sama rata. Itu tempat di mana Maria Magdalena si pelacur akan bersalaman dengan seorang Farisi dan berkata, kita sama-sama membutuhkan juru selamat. Saya sangat tersiksa dengan cerita-cerita guru sekolah minggu saya, Sunday school teacher saya waktu itu. Karena semua tokoh Alkitab yang diceritakan semua hebat. Gideon hebat, Yusuf hebat, Daud apalagi hebat. Dan dalam pikiran saya yang masih inosen waktu itu, maka saya juga harus hebat dan sempurna. Dalam perjalanan mengenal kasih karunia, saya semakin melihat betapa semua yang tertulis di Alkitab, nenek moyang kita, our ancestors, mereka ini manusia biasa yang tidak sempurna. Yet, tetapi meskipun demikian, Tuhan bekerja di tengah dan melalui ketidaksempurnaan mereka. Saya senang kalau melihat tokoh-tokoh di Alkitab kemanusiaannya keluar. Yes, mereka nenek moyang saya. Abraham yang pembohong, Ishak yang juga berbohong, Yakub yang lahir asli bandit sejati, Nuh yang telanjang, Simon dengan kepengecutannya yang lari sana lari sini demi menyelamatkan diri, Thomas dengan semua ketidakpercayaannya, Timotius dengan semua keminderannya, Paulus dengan rasa tidak percaya dirinya. Dia bilang, aku Farisi. Gak lama kemudian dia bilang, aku keturunan Farisi kedua. Tetap ada sesuatu yang ingin ditutupi. Tetapi saya melihat bahwa akhir dari semuanya, semua pahlawan-pahlawan iman yang tertulis di kitab Ibrani, bukan orang-orang hebat yang sempurna. Mereka orang-orang yang beroleh kasih karunia. Dan betapa bersyukurnya karena kita pun adalah jajaran orang-orang yang beroleh kasih karunia di tengah ketidaksempurnaan kita. Itu sebabnya tidak salah. Kalau saudara baca di Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Keempat makhluk itu menyanyikan lagu-lagu pujian, hormat dan syukur kepada Dia yang duduk di tahta itu, yaitu Dia yang hidup untuk selama-lamanya. Dan pada waktu makhluk-makhluk itu menyanyi, ke-24 pemimpin itu tersungkur di depan orang yang duduk di tahta itu, lalu menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Kemudian mereka melemparkan mahkota-mahkota mereka ke depan tahta itu serta berkata, ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab Engkaulah pencipta segala sesuatu dan atas kehendak-Mu juga segala sesuatu itu telah terjadi dan hidup. Saudara, kalau berani engkau tuliskan prestasimu apa? Saya perhatikan di Mahanaim lebih banyak dan lebih sering kita menulis daftar dosa. Entah dibakar sampai berapa kali, itu abunya berapa kilo saya tidak tahu. Nggak habis-habis loh, tetap kayak gitu. Kumat lagi, kumat lagi. Bayangin kalau tidak diselesaikan seperti apa. Bagaimana akhir hidup orang Farisi seperti saya jika tidak ada yang namanya tahta kasih karunia. Kemana saya akan pergi? Mungkin saya akan mendirikan sekte, saudara. Tuhannya saya, patungnya saya. Pengikutnya harus ngikuti aturan saya. Kalau sendak saya bunuh satu-satu. Bagi seorang Farisi sebuah siksaan. Melihat orang lain berdosa diampuni, keluar Mahanaim, masuk lagi, bajingan lagi, mencuri lagi, keluar lagi, masuk lagi. Di mana hukuman itu? Di mana didikan itu? Sampai saya pribadi harus bertanya, Bu, hitungannya gimana? Dan jawabannya selalu, kalau enggak ditolong, hilang. Kalau enggak ditolong, lenyap, hilang.
Saya tidak sedang bicara tentang hyper grace karena batasnya jelas. Tapi semua pasti di antara kita pernah berada di satu titik di mana I stand in the end of my rope, di ujung semua kekuatan. Dan disitulah saudara, apa yang kita mau banggakan? Selain sebuah teriakan, Tuhan tolong aku orang berdosa ini. Tuhan tolong Mahanaim yang berdosa ini. Tuhan tolong Bahtera yang berdosa ini. Tuhan tolong bangsa kami yang berdosa ini. Nothing saudara, nothing selain itu. Maka biar itu menjadi satu-satunya alasan buat kita. Untuk kita memilih merebahkan diri ke tanah. Dan berkata, Tuhan sampai kapanpun kami ini butuh juru selamat. Kami ini butuh ditolong, kami ini butuh ditebus. Dan biar kemenyan itu bukan sesuatu yang saya angkat dan berasap. Tapi biarlah kemenyan itu adalah diriku sendiri yang aku taruh di atas mezbah. Hari ini kita akan belajar lebih dalam. Ini bagian saya. Saudara, mari sama-sama minta Roh Kudus mengadakan general check up. Untuk kita ini melihat yang di dalam. Sebab seringkali kita ini lupa. Paulus berkata, ketika terang itu menembus jiwaku, maka ada seperti selubung yang dalam bahasa lain, seperti sisik-sisik ikan runtuh. Untuk bertobat saja harus dipaksa loh. Dan itu adalah kasih karunia. Kita akan belajar lebih dalam apa artinya mezbah, di mana kita meletakkan hidup. Dan Tuhan menyembelih slaughter yang di dalam hidup kita sampai yang sejati itu muncul. Tuhan disukakan dengan korban yang kita bawa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pagi ini saya ajak saudara untuk melakukan mungkin sesuatu yang berbeda, cara penyembahan yang berbeda. Yang pertama, saudara, dalam mezbah yang harum. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang dan burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Saudara, hari itu pada waktu Nuh menaruh saudara, yang namanya burung domba itu bukan bau sate yang Tuhan katakan harum. Tetapi saudara bisa bayangkan hari itu. Saudara, hari itu saya tidak tahu penduduk bumi berapa. Mungkin ratusan ribu atau jutaan dan itu mati. Saudara, itu mungkin sama dengan 2 tahun COVID. Saudara, laporan resmi 5 juta yang mati. Tetapi katanya 22 juta yang meninggal. Saya nggak tahu lah. Tapi keadaannya kurang lebih bayangkan pada waktu Nuh melihat kematian. Saudara, pada waktu Nuh lihat orang itu teriak ngetok bahtera dan berkata, bukain. Dan dia tidak bisa buka. Waktu dia lihat saudara tetangganya, orang-orang yang mungkin saudara jauhnya, dan hari itu semua mati saudara. Bahtera itu ada bukan kaca lah, lubang-lubangnya, dan dia bisa melihat dari situ. Dan dia mendengar semua cerita itu. Saya tidak tahu perasaannya saudara. Saudara, dan tidak berhenti sampai di situ. Nuh berada di Bahtera itu 377 hari. Saudara, bayangkan kalau saudara dalam 1 tahun tinggal di dalam sebuah kotak yang mungkin baunya mengerikan.
saudara makanan terbatas, air terbatas. Saudara bisa bayangkan apa yang tiap hari Nuh rasa. Saudara, dan hari itu, saudara, menurut data katanya Nuh tinggal dengan 3.800.000 ekor binatang dan 7 manusia. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, bagaimana tinggal dengan 3.700.000 ekor binatang dalam sebuah tempat yang mungkin sebesar ruangan ini. Susun 3. Saya tidak tahu rasanya bagaimana. Baunya kayak apa. Tapi pada waktu Nuh meletakkan itu, bukan soal bau satenya. Tapi hari itu tidak ada satu keluhan. Tidak ada satu saudara marah. Pada waktu dia taruh korban itu, saudara, yang keluar adalah syukur, cinta, takut, gentar akan Tuhan, kagum, hormat. Dan dia naikkan itu bercampur dengan sebuah rasa cinta, ketidakberdayaan, kecilnya dia. Saya tahu pada waktu Nuh taruh korban itu, dia cuma bisa berkata, Tuhan, aku tidak lebih baik dari mereka yang mati. Aku tidak lebih kudus, aku tidak lebih benar. Tapi aku ada di sini diselamatkan. Saudara, banyak orang sekali lagi berpikir, mezbah adalah sebuah tempat kemuliaan. Tempat dia naiki dengan kekuatan. Tapi menurut saya, mezbah saya adalah mezbah yang penuh dengan kehancuran. Penuh dengan gemetar. Penuh dengan ketidakpastian. Tapi itu adalah sebuah kesejatian di mana kau bisa jujur di hadapan Tuhan. Ayatnya berkata soal mezbah yang harum. Siapakah gerangan dia yang naik dari padang belantara dalam tiang awan kemuliaan? Ia harum dengan minyak-minyak urapan, minyak mur, minyak narwastu, lebih harum daripada segala wangi-wangian yang dijual para saudagar. Saudara, jadi yang harum itu anehnya, biasanya keluar dari padang gurun, saudara. Itu tidak keluar pada waktu saudara sedang melayani begini nih, saudara. Saudara, tapi itu keluar pada waktu saudara di tengah panas, di tengah lapar, di tengah sangat haus. Mungkin di tengah saudara sangat marah. Dan disitulah akan keluar, saudara, minyak mur. Minyak mur itu hanya sangat wangi pada waktu dia mengalami kesakitan. Saya tahu ada banyak minyak yang sudah dibahas. Saya percepat aja intinya. Saudara, pada saat kau sangat kesakitan dan kau cuma bisa bilang tolong. Tolong Tuhan, untuk bilang thank you aja susah. Tolong Tuhan, aku untuk perang susah banget. Dan itulah mur. Saudara, pada waktu saudara sangat dihina, saudara sangat direndahkan. Mungkin saudara tahu saudara bikin malu Tuhan. Dan saudara cuma bisa berkata, Tuhan, ampun, ampun. Sekali lagi, ini kegagalanku.
Ini bukti cintamu yang tidak pernah nyerah dari hidupku. Itulah Narwastu. Itulah Narwastu. Dan pada waktu saudara tahu saudara begitu menyintai dunia, seperti saya menyintai uang atau mencintai apapun. Dan saya kasih bukan karena saya, gitu ya, misalnya, saya ini begitu suci. Saya cuma kasih karena saya bilang, Tuhan, aku begitu terikat sama uang. Aku butuh letakkan ini supaya hatiku terikat kepadamu. Itulah minyak. Saudara yang lebih mahal dari semua pedagang. Yang kedua, Mezbah takut akan Tuhan. Setelah semua itu Allah menguji Abraham. Abraham, ambillah anakmu yang kau kasih, yakni Ishak. Kita tahu ceritanya, tapi kemudian bawahnya berkata, tetapi berserulah malaikat Tuhan kepadanya, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan seterusnya. Karena pagi ini saya gak mau bahas soal itu. Saya berdoa saudara mengerti Mezbah bukan sekali tindakan yang glorious dan semua tepuk tangan dan semua berkat tiba-tiba tercurah. Saya berdoa, saudara tahu ada sebuah perjalanan panjang. Dan setiap kita bisa, walaupun setiap kita pasti ada di titik daging ini menjerit sangat. Yang ketiga, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berkata, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ, memanggil nama Yahweh. Dia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, mezbah pengenalan. Hari itu saudara, pertama kalinya Ishak berkata, Engkau Allahku, Engkau Yahweh bagiku, dan bukan cuma punya Abraham. Tapi kalau saudara baca sesudah itu, mulailah sebuah perjalanan. Tiba-tiba Ishak mengalami kelaparan. Saudara, seluruh negeri kelaparan. Dan dia menjual istrinya. Saudara, dia bilang, ini loh istriku yang cantik, saudaraku. Supaya dia dapat ternak, dapat semuanya. Saudara, kemudian dia gali sumur. Setiap kali sumur dia rebut sama orang lain. Saudara, dia bikin persahabatan, diusir sama sahabatnya. Ternyata begitu dia bilang, Engkaulah Allahku, Engkaulah Yahweh. Proses mezbah adalah menguliti, menelanjangi the true you.
Karena pengenalan akan Allah akan membawa saudara kepada pengenalan siapa dirimu. Karena mezbah memang butuh kesejatian. Dan kesejatian tidak pernah bisa lahir dari kebaikan kita yang menutupi begitu banyak sampah di hati kita. Pada waktu the true Ishak, dia mulai sadar Ishak bukan orang yang tertawa. Tapi Ishak adalah pengecut yang menjual istrinya. Ishak adalah pengkhianat. Ishak penipu. Ishak orang yang cuma bisa mengikuti dan menggali sumur Abraham. Tapi kemudian itu pun ya, saudara, kalau Abraham perang bahkan melepaskan 3 kota. Saudara, Ishak setiap kali didatangin gerombolan lari. Keren gak? Saudara, saya tahu di hatinya dia akan teriak, mana pewaris perjanjian? Papanya perang cuma dengan 400 orang. Dengan tukang sapu, tukang tanah, tukang saudara ya kayu, gembala. Ngalahin 5 raja. Anaknya didatengin gerombolan, lari. Gak sekali, 4 kali lari. Sekali gak punya keberanian. Pikirnya gini, kedua pasti punya keberanian. Enggak juga tuh, lari tuh. Yang ketiga pasti punya keberanian. Enggak juga, lari. Ishak tahu, the true Ishak. Tapi itulah pengenalan dia akan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membuat dia seperti Abraham. Tuhan gak tuntut dia seperti Abraham. Tuhan menyintainya dengan sebuah perjalanan yang berbeda. Dengan gaya yang berbeda. Dengan pengenalan yang berbeda. Saudara, saya berdoa setiap saudara mengerti mezbah pengenalan. Setelah kita mendengar, saya ngerasa seperti toilet yang lagi dicuci. Dan saya toiletnya. Saudara, boleh tolong slide-nya ditampilkan? Kita habis selesai ikut dalam perjamuan anak domba. Dan kita berpikir di perjamuan itu ada sangat banyak ketawa, pesta pora, mabuk-mabukan. Tapi enggak. Di mana dikatakan kemarin ini persiapan perjamuan anak domba. Untuk sebuah pesta besar harus ada yang dihidangkan. Dan di Minggu Raja-Raja sudah menetapkan yang dihidangkan adalah kepala-kepala binatang. Dan kita tahu musuh destininya adalah dihidangkan di hadapan kita. Amin. Tapi jangan lupa, tadi dikatakan di dalam bahtera ada sangat banyak binatang. Tentunya kepala binatang yang pertama yang harus kita potong adalah yang di dalam diri kita. Dan itulah pesta persiapan untuk menyambut raja. Next, ini kegenapan jubah ilahi. Itu adalah impian dari pihak Tuhan. Memberikan sebuah kegenapan dan jubah ilahi kepada kita. Amin. Kita udah belajar tentang jubah raja-raja. Di mana Mordekai terima jubah itu karena dia meletakkan hidupnya dan mezbah. Dari mulai dia mengasuh anak yang bukan anaknya. Dari mulai dia menangisi bangsa yang bahkan gak tahu harus ditangisi. Dari dia menopang raja yang bahkan begitu kejam. Dia kerjakan dari mezbah demi mezbah. Karena itulah dia diberikan jubah raja. Kita tahu Daud juga terima karena sebuah perjanjian. Dan di tempat ini kita terima sangat banyak perjanjian. Amin. Tapi semua jubah itu diberikan Tuhan untuk
Tuhan bisa menggenapkan kerinduannya dalam hidup kita. Amin. Yang pada akhirnya yang paling pengen Tuhan berikan kepada kita adalah jubah keilahian. Yang saya tahu kita sama-sama sedang minta itu digenapi. Saya coba cari, kalau kita buka di Yesaya 45 ayat 15, di The Messenger-nya itu ada tertulis ternyata. Clearly, you are a God who walks behind the scene. God of Israel, Savior God. Rupanya pada waktu Tuhan sedang mengenalkan dirinya sebagai penyelamat, Dia mulai bekerja di balik layar. Kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa ngerti, itu artinya Tuhan sedang bekerja sebagai penyelamat. Amin. Dan Dia sedang bekerja di balik layar. Kita nggak paham. Bahkan di terjemahan NLT-nya berkata, engkau bekerja dengan cara yang di jalan yang sangat misterius. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak pahami, mari hari ini sama-sama kita pilih Tuhan sedang menyelamatkan sesuatu yang besar. Amin. Karena tertulis, dikatakan apa itu mysterious ways? Kalau bahasa Ibrani itu paulau. Tersembunyi dan ada hal yang terlalu tinggi. Membuat jadi luar biasa. Mungkin bukan hari itu, tapi endingnya akan luar biasa. Dikatakan di sana di 1 Raja-Raja 19 ayat 19, Elia pergi kepadanya melemparkan jubahnya ke atas dia. Dan kata jubah itu bahasa Ibraninya adalah aderet, yaitu kemuliaan, yaitu jubah panggilan. Jubah kenabian, mungkin ada rasul, apapun jubah panggilan. Keagungan, kemegahan, kemuliaan, jubah bulu domba. Sesungguhnya itu panggilan yang memang Tuhan sedang persiapan buat kita di akhir. Tapi bagian kita berjalan dalam proses dan mesbah. Amin. Tapi kita harus tahu ujungnya akan seperti itu. Hari itu dikatakan selalu kita mendengar kata dunia adalah panggung sandiwara. Tapi begitu Yesus datang, Yesus mengubah panggung sandiwara menjadi mesbah. Dengan cara yang tidak masuk akal, dipikir Mesias, tapi harus memberikan dirinya untuk disalib. Dan iblis berpikir dia sudah menang. Jangan biarkan iblis pikir dia menang. Pada waktu Tuhan mengizinkan merekayasa dengan cara yang misterius, saudara dan saya harus tahu, dia sedang mengerjakan keselamatan, the Savior God. Amin. Bukankah yang kita jeritkan di ujung penghujung zaman ini adalah keselamatan? Dan biarkan dia mengerjakan bagiannya. Di jalan yang misterius itu, tapi penuh kemuliaan. Amin. Jangan lihat kondisimu, lihat ujungnya. Saudara, lalu kemudian pada waktu saya lompat, jubah jasmani yang dikoyakan untuk terima kegenapan jubah ilahi. Saudara, untuk kita terima jubah ilahi, kita harus mengoyakkan sesuatu yang sedang dan selalu nempel dalam hidup kita. Supaya jubah itu bisa dipakaikan. Yang tadi dikatakan mengoyakkan itu mesbah demi mesbah. Saudara, kalau dilihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Kita tahu ceritanya Elisa waktu mengikuti Elia, ujungnya akan ditinggalkan oleh Elia. Dan Elia udah bilang, apakah dia berhenti? Enggak. Elisa gak punya siapa-siapa lagi. Dia udah tinggalin keluarganya. Dan dia udah ambil resiko. Keluarganya bilang bego, bilang bodoh. Mana ada hari gini ngikut hamba Tuhan gak ada tujuannya.
Kamu potong semua lembu, kamu potong semua daging dan kamu bagikan. Dan dia cuma tahu menjadi pelayan dari Elia. Tapi toh ujungnya ternyata Elia bilang aku akan pergi dalam kemisteriusan Tuhan. Dan 50 orang nabi itu semua menghujat dia. Semua menghina, semua provokator. Mungkin kalau ada medsos semua ngomong di medsos tentang Elisa. Lihat kamu, akhirnya seperti itu. Saudara, hari itu Elisa gak ngerti. Tapi dia percaya ketika Tuhan sedang menyatakan dirinya sebagai the Savior God. Dia akan bekerja behind the scene dengan cara misterius way. Elisa tetap berjalan, 5 kali diusir. Dan sepanjang jalan dibuntutin Beelzebul itu ya. Diomongin sama para nabi-nabi, dia gak berhenti. Tapi saudara lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 12 dikatakan. Ketika Elisa melihat itu maka berteriaklah ia. Melihat Elia naik ke atas. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi Elia. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Saya itu gak ngerti sebenarnya setiap kali baca ini. Kenapa jubah yang dia terima harus dirobek jadi 2. Sekalipun dia minta 2 bagian dari rohnya Elia. Tapi merobek pakaian itu gak biasa. Kenapa enggak dia cuman memilih untuk dapat impartasi rohnya terus pakai baju Elia. Itu kan baju satu-satunya. Tapi dia robek dan koyakan pakaiannya. Rupanya saudara di 2 Raja-Raja 2 ayat 12 itu bukan pakaian biasa. Dikatakan itu artinya adalah backed, yaitu penipuan, pengkhianatan, ketidaksetiaan, bertindak curang. Itu yang sedang dirobek Elisa. Karena pakaian yang dia robek artinya semua pengkhianatan, semua ketidaksetiaannya, semua cara yang sembarangan memakai pakaian. Ini banyak sebenarnya artinya. Itu yang sedang dirobek. Saudara, sebelum keilahian itu akan bekerja di dalam kita, ada yang harus kita koyakan untuk kita bisa terima rohnya. Yaitu semua pengkhianatan. Betapa kita sudah diberkati oleh pemimpin, oleh saudara kita, dan kemudian sedikit saja mereka berbuat kesalahan. Saudara dan saya berdiri sebagai hakim dan berbuat curang, ngatain, dan kita lupa semua kebaikan yang kita makan dan membuat kita hidup berpuluh-puluh tahun. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan bisa melihat keilahian dan kegenapan. Tapi hari ini kita putuskan untuk kita robek semua pengkhianatan. Amin. Bagian kita bersama dengan Allah yang sedang bekerja dengan cara yang misterius. Tapi untuk mengenalkan dirinya sebagai Allah penyelamat bagi bangsa ini. Saudara, hari itu Elia koyakan. Dan setelah dia mengoyakan, dia mulai berjalan dalam sign and wonders. Dia mulai bahkan melakukan 2 kali lipat apa yang Elia pernah kerjakan. Jadi hari ini dikatakan mari kita bawa mesbah. Artinya koyakan semua yang di daging. Amin. Ini waktunya Tuhan menggenapi. Dan saudara dikatakan yang ajaib lagi. Next. Setelah Elisa mengoyakan pakaian itu, ia mengambil jubah ilahi. Dikatakan di 2 Raja-Raja 2 ayat 13. 1 ayat setelahnya. Sesudah itu, jadi dikoyakan dia buang. Setelah itu dia pungut lagi jubah Elia yang telah terjatuh itu. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri
di tepi sungai Yordan. Dan ajaibnya, kata jubah di ayat 13 itu kain yang sama. Tapi setelah dikoyakan, yang kain yang sama berubah bukan dari kata pakaian lagi tapi jadi jubah. Dan dikatakan artinya kembali seperti awal Elisa dipanggil Tuhan yang dilempar oleh jubah Elia. Artinya adalah aderet, kemuliaan, jubah panggilan, keagungan, kemegahan, jubah bulu domba. Amin. Jadi awal Tuhan memanggil hidup kita dan di proses bagian kita mengoyakkan semua pengkhianatan, ketidaksetiaan dan menaikkan mezbah yang kita tahu kita gak pernah sanggup memberikan yang baik. Cuma Tuhan sedang mengenalkan siapa kita, seburuk apa kita, sehina apa kita, dan mengerti kita hidup dari suapan anugerah demi anugerah. Dan tapi pada akhirnya Dia mengambil lagi apa yang terjatuh itu dan memakaikan kembali dengan satu panggilan yang sama sejak awal. Dia memanggil kita. Boleh taruh tangan kita di dada sama-sama, mari datang di hadapan Tuhan. I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory, exalted high, and the praise reign over He's the trumpet. And the angels sing around me, and they cry. Mari nyanyikan sekali lagi, I saw the Lord seated on his throne. Dan sekali lagi pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Exalted high. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan and the praise. Tuhan mari. And the angels around Him.